Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ketegasan Collina di balik injury time lama Piala Dunia 2022. Hal baru di Piala Dunia 2022 berupa injury time yang lama diprakarsai Pierluigi Collina. Itu jadi bukti tegasnya Collina pada pemain yang suka buang waktu. Dari 4 laga Piala Dunia 2022 ini, sudah 64 menit injury time alias waktu tambahan yang diberikan. Collina rupanya cukup gemas kepada pemain dan tim yang suka buang-buang waktu ketika pertandingan. Itu dinilainya merugikan lawan bahkan sampai merugikan penonton. Oleh sebab itulah, Pierluigi Collina mau pertandingan 90 menit dimainkan seefektif mungkin tanpa drama wasting time. Argentina keok di laga perdana, kekhawatiran Rooney terbukti. Wayne Rooney sempat menilai ambisi pemain Argentina mau juara Piala Dunia 2022 demi Lionel Messi akan menambah tekanan. Saya telah mendengar beberapa pemain Argentina mengatakan bahwa mereka ingin memenangkannya untuk Messi. Itu gila dan mungkin saya hanya menambah tekanan pada mereka, kata Wayne Rooney. Apa yang dicemaskan Rooney sedikit terbukti. Anak asuh Lionel Messi, Scaloni, ditumbangkan Arab Saudi 2-1 pada matchday pertama grup C. Kekalahan itu membuat Argentina tentu dalam posisi tambah tertekan. Argentina kalah dari Arab bukan karena masalah fisik. Argentina tumbang setelah sempat unggul dari Arab Saudi. Pelatih Albi Celeste, Lionel Scaloni, merasa situasi berbalik bukan karena masalah fisik. Menilik dari rentang waktu kebobolan, dirinya akan mengevaluasi bersama tim pelatih dan pemain. Gol datang pada menit ke-48 dan 51. Mereka tidak membalikan keadaan karena alasan fisik. Kami akan melihat laporan medis, tetapi pada prinsipnya sebagian besar pemain baik-baik saja. Kami akan melakukan evaluasi dengan tenang, kata Scaloni. Mana golmu di Piala Dunia, Lewandowski? Robert Lewandowski boleh tajam bersama klubnya di berbagai ajang. Ia adalah raja gol di Bundesliga dan masuk 3 besar top scorer sepanjang masa Liga Champions. Tetapi jika tampil di Piala Dunia 2022, Lewandowski bak mati kutu. Padahal dari 4 penampilan di fase grup sejak Rusia 2018, pemain Barcelona itu melepaskan 11 items dan 4 on target. Dia juga selalu bermain penuh di seluruh partai tersebut. Namun, belum ada gol yang ia cetak sejauh ini. Resmi hengkang, Cristiano Ronaldo tak lupa ejek Manchester United lagi. Sebelum memutuskan kontraknya resmi diumumkan, CR7 rupanya masih sempat untuk mengejek setan merah sekali lagi. Beberapa saat sebelum Manchester United mengumumkan perpisahan, Ronaldo mengunggah koleksi jam tangan mewah. Ini merupakan hasil kerja sama Ronaldo dengan Jakob dan CEO. Menariknya, jam tangan ini menampilkan detail dari momen ketika Ronaldo mencetak gol ke gawang MU dalam laga Real Madrid versus Manchester United di Liga Champions pada 2013 silam. Chelsea masih mau Cristiano Ronaldo tetapi terhalang restu Graham Potter. Chelsea semakin tertarik merekrut Cristiano Ronaldo setelah kontraknya dengan Manchester United berakhir. Dengan kondisi Ronaldo yang bebas transfer, Chelsea dapat semakin mudah mendatangkannya. Akan tetapi upaya mendatangkannya akan terhalang oleh restu dari sang manajer Graham Potter. Sebab Chelsea mengubah pendekatannya sejak mendatangkan Potter. Keputusan klub termasuk mendatangkan pemain harus mendapatkan restu dari manajer. Terlepas dari situasi tersebut, Mendes dikabarkan tetap akan melakukan pendekatan. Komunikasi antara Mendes dan Boehly akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Tampil apik lawan Australia, Piala Dunia 2022 adalah kompetisinya Kylian Mbappe. Kondisi on fire di PSG mampu dilanjutkan Mbappe di laga perdana Piala Dunia 2022 bersama Prancis. Berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist lawan Australia, Mbappe seakan memberikan sinyal akan bersinar sepanjang turnamen di Qatar. Mbappe sedang dalam kondisi yang baik selama beberapa waktu. Saya tahu dia akan siap untuk Piala Dunia 2022. Ini kompetisinya dan dia tahu bagaimana membuat perbedaan, ujar Deschamps. Lucas Hernandez cedera, sang adik akan gantikan perannya di timnas Prancis. Di balik sukacita kemenangan Prancis tersimpan kabar duka tentang cedera yang menimpa Lucas Hernandez. Melihat kondisi itu, Didier Deschamps khawatir Lucas akan mendapatkan cedera serius. Meskipun pelatih Prancis tersebut tetap akan menunggu hasil resmi setelah pemeriksaan terhadap cedera Lucas. Cedera yang dialami Lucas Hernandez tentu saja membuat kondisi timnas Prancis semakin sulit. Dengan cederanya Lucas Hernandez, Didier Deschamps harus menentukan penggantinya dengan cepat. Nama sang adik, Theo Hernandez, merupakan yang terdepan untuk menggantikan Lucas. Sergio Busquets tidak akan pergi selama masih dibutuhkan Barcelona. Kontrak Sergio Busquets akan habis pada akhir musim 2022-2023, namun rumor terbaru menyebutkan bahwa dirinya bisa hengkang di pertengahan musim. Rumor tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh sang pemain. Menurut dia, pergi dari Barcelona adalah opsi yang mungkin saja diambil. Hanya saja hal tersebut baru akan diambil olehnya ketika memang tidak lagi dibutuhkan tim. Sementara untuk saat ini, Busquets memang masih jadi andalan, perannya masih dianggap vital oleh manajer Xavi Hernandez. Pep Guardiola akan segera dapat kontrak baru di Manchester City. Selama ini Pep Guardiola tidak pergi dari klub karena penurunan prestasi seperti pelatih pada umumnya. Ia pergi karena ada tawaran lebih menarik. Oleh sebab itu, untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak menyenangkan, Manchester City mengambil keputusan cepat untuk memberikan kontrak baru. Namun kontrak yang akan disodorkan Manchester City rupanya hanya perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Dengan demikian, Pep akan bertahan di Manchester City setidaknya sampai 2024. Kabarnya juga ada opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun yang berarti bisa membuat Pep bertahan maksimal sampai 2025. Resmi, Lazio perpanjang kontrak Manuel Lazzari hingga 2027. Lazio kabarnya telah resmi memperpanjang kontrak fullback internasional Italia Manuel Lazzari yang akan menginjak 29 tahun pekan depan, dan kontrak terkininya sebelumnya akan kedaluarsa pada Juni 2024 mendatang. Lazzari memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027. Sang defender merupakan salah satu pemain andalan pelatih Maurizio Sarri dalam 2 musim terakhir. Sang fullback pada awalnya bermain sebagai bek sayap di era Simone Inzaghi, namun kemudian ia berganti posisi sebagai bek kanan saat Maurizio Sarri mengenalkan formasi 4-3-3. Nicolas Pepe sudah tidak punya masa depan di Arsenal. Nicolas Pepe mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist dalam 18 pertandingan di semua kompetisi untuk klub Ligue 1 Nice sejauh musim ini, dan mungkin ada secerca harapan baginya untuk menghidupkan karir di Emirates Stadium. Namun wartawan Charles Watts mengklaim bahwa pemain sayap Arsenal Nicolas Pepe tidak memiliki masa depan di klub. Watts dengan tegas mengatakan bahwa The Gunners akan berusaha menjual Pepe di akhir musim meskipun mereka mengalami kerugian. Kulusevski bertekad perbaiki kelemahannya di jeda Piala Dunia 2022. Dejan Kulusevski telah menunjukkan kualitasnya di awal musim 2022-2023 ini. Dalam 7 pertandingan pembuka Tottenham, ia telah menyumbangkan 1 gol dan 3 assist. Meski start gemilangnya harus terhenti saat ia mengalami cedera yang membuatnya harus menepi selama 4 pekan dan dalam 10 pertandingan. Namun, kini ia telah kembali dan mengaku tidak sabar untuk menggunakan jeda Piala Dunia 2022 ini untuk meningkatkan permainannya dan bertekad untuk memperbaiki kelemahannya. Kulusevski ingin menunjukkan yang lebih baik lagi untuk Tottenham.
Wayne Rooney tanggapi soal Cristiano Ronaldo tinggalkan Manchester United. Setelah wawancara eksplosifnya dengan Piers Morgan, Ronaldo dihadapkan pada kenyataan bahwa masa depannya di Old Trafford sudah berakhir. Wayne Rooney mengatakan Cristiano Ronaldo tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Manchester United di tengah periode sulit untuk pemain asal Portugal itu. Rooney mendoakan yang terbaik untuk karir Ronaldo ke depannya. Apakah saya terkejut? Tidak ada pilihan lain. Tetapi sayang sekali karena dia sudah menjadi pelayan yang luar biasa bagi klub. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, kemanapun dia pergi, ujar Rooney. Inggris dibuat khawatir dengan kabar cedera Harry Kane. Inggris harus siap dengan kabar buruk di Piala Dunia ini karena Harry Kane membutuhkan pemindaian pada cedera pergelangan kakinya. Belum diketahui apakah cedera itu akan membuatnya absen dari pertandingan grup kedua untuk The Three Lions melawan AS pada hari Jumat, meskipun dia sangat diragukan untuk terlibat pada saat ini. Bahkan jika pemindaian menunjukkan tidak ada yang serius, Southgate sekarang dapat memilih untuk mengistirahatkan striker Tottenham melawan AS untuk melindunginya. Atletico Madrid gigit jari, Benjamin Pavard pilih pindah ke Premier League. Hubungannya memburuk antara Benjamin Pavard dan Bayern Munich sama sekali tidak ditutupi dan nampaknya semakin jelas bahwa bek asal Prancis tersebut akan hengkang dari Bavaria secepatnya. Yang paling memungkinkan ia akan mencobanya di musim panas nanti. Kontraknya akan habis pada 2024 mendatang. Bayern membuka peluang untuk menjualnya supaya terhindar dari transfer gratis. Namun Pavard membuat salah satu klub peminat servisnya, Atletico Madrid, gigit jari dikarenakan ia lebih memilih untuk hengkang ke Premier League untuk pelabuhan selanjutnya. Marca Rus bicara tentang kekecewaannya gagal tampil di Piala Dunia 2022. Marca Rus tidak masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022 setelah gagal pulih tepat waktu dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya sejak September. Reus berbicara tentang kekecewaannya absen di Piala Dunia karena cedera. Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa ia sekarang bertekad untuk segera kembali ke kebugaran penuh dan kembali berlatih bersama Borussia Dortmund awal tahun depan. Tentu saja itu sangat-sangat pahit, tetapi itu bagian dari olahraga kompetitif. Saya akan menghadapinya dengan legowo dan memulai lagi di tahun baru, kata Reus. Hazard akui skuad Belgia saat ini jauh lebih lemah. Eden Hazard percaya skuad Piala Dunia 2022 Belgia lebih lemah dari yang finish ketiga pada 2018, tetapi juga mengklaim skuad tahun ini memiliki prospek muda yang lebih baik. Hazard adalah bagian dari generasi emas Belgia tahun 2010-an. Sebagian besar pemain kunci dari generasi ini semakin tua, namun membuat banyak orang berpendapat bahwa setan merah tidak akan sesukses sebelumnya di Rusia 4 tahun lalu. Ini bukan rahasia, kami lebih lemah dari tahun 2018, tetapi kami memiliki pemain muda yang lebih baik daripada di Rusia, kata Hazard. Tekad Lionel Messi bawa Argentina bangkit usai dipermalukan Arab Saudi. Argentina dikejutkan oleh kekalahan 2-1 dari Arab Saudi di laga perdana grup. Lionel Messi menyemangati rekan-rekan setimnya agar lebih kompak dari sebelumnya agar bisa bangkit di laga berikutnya. Tidak ada alasan, kami harus lebih kompak dari sebelumnya. Grup ini sulit dan telah terbukti. Ini adalah pukulan yang sangat berat bagi semuanya. Kami tidak berharap untuk memulai seperti ini. Banyak hal terjadi karena satu alasan, kami harus bersiap untuk apa yang akan datang. Kami harus menang dan itu tergantung pada kami, kata Messi. Kolaps saat lawan Argentina, bagaimana kondisi bek Arab Saudi? Cedera horor bek Arab Saudi mewarnai kemenangan fenomenal atas Argentina. Perjuangan mereka begitu nampak saat mengalahkan Argentina, hingga pemain ada yang kolaps di lapangan, yakni bek Yasser Al-Shahrani. Kondisinya sempat mengkhawatirkan selepas kepalanya terbentur lutut kiper Arab Saudi Mohamed Al-Owais. Lantas, bagaimana kondisinya? Dilaporkan bahwa Yasser mengalami beragam cedera, rahang retak, patah tulang bagian bawah, dan pendarahan dalam.
Dalam laporan terbaru dikonfirmasi bahwa bek 30 tahun tersebut sudah dalam kondisi sadar. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!